Racikan Berita 1. Saya sebagai aktivis ya, dan juga sebagai advokat yang memang bergelut di bidang advokasi rakyat dan keadilan. Saya sangat kecewa dengan proses yang selama ini terjadi, apalagi tentang isu pagar laut, tentang isu penguasaan tanah yang dikuasai oleh para oligarki ya. Karena saya melihatnya itu negara tidak hadir ya. Negara tidak hadir, catat itu ya. Kenapa? Karena persoalan ini harusnya representatif dari negara ini BPN untuk ngurus tanah, harusnya BPN juga lebih aktif, proaktif untuk mengakomodir isu-isu ini. Karena ini hak rakyat ya. Memang betul tanah kita ini hukum tanah kita ini mengandung azas aktif dan pasif. Tapi dalam hal ini negara harus hadir karena ini adalah menyangkut kedaulatan. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan seolah-olah kedaulatan kita itu terabaikan karena ada kekuasaan lain selain kekuatan negara ya. Nah, ini kita mau bicara apa? Kita kecewa. Sangat kecewa dengan kondisi sekarang ini. Dan kami berharap bahwa penegakan hukum ini tidak main-main, tidak hanya sebagai lip service ya. Dan kita berharap sekali koordinasi dari para menteri-menteri yang ada di sekarang ini, yang tersangkut pada menteri-menteri koordinator ya, khususnya tentang perumahan ya, koordinator untuk ke BPN dan ke Polhukam juga untuk soal penegakan hukum, itu harus dibuatkan sentral terhadap penanganan kasus-kasus seperti ini. Kalau begini caranya, negara itu tidak ada apa-apanya ya. Negara dikalahkan dengan kekuasaan yang punya uang ya. Dan akhirnya kita lihat sekarang ini fenomenanya, hukum itu tidak ada. Hukum itu hadir karena ada dua yang saya lihat, ada kekuasaan, ada kekayaan. Kalau tidak ada kekuasaan, kekayaan, nonsen untuk kita tegakkan. Nah, dalam kesempatan ini kami sangat berharap pada semua yang namanya pemegang amanah terhadap nomenklatur kementerian ini harus sigap ya, harus siap untuk bagaimana menyelesaikannya. Jangan hanya mengakomodir dari para pengusaha saja. Rakyat punya hak, rakyat dilindungi hak asasi tentang ekonominya, rakyat dilindungi tentang hak asasi untuk bersuara. Jangan sampai nanti rakyat bersuara, malah nanti digeser isunya, ditangkapi seolah-olah membuat fitnah terhadap isu-isu ini. Nah, kami sebagai penegak hukum dari sisi advokat ya, kami sangat berharap bahwa negara harus mengedepankan tentang penegakan hukum yang berkeadilan, bukan hanya penegakan hukum dari sisi kekuasaan dan kekayaan. Demikian itu poin pentingnya ya. Ya, ini perdebatan yang debatable, debat kusir yang sebenarnya tidak ada makna substansifnya tentang penegakan hukum. Kalau kita bicara penegakan hukum ya, rakyat yang selama ini mempunyai hak ekonomi, mencari di laut untuk kehidupan keluarganya, diamputasi oleh kekuasaan yang memiliki kekayaan, yang memiliki uang yang banyak, sehingga laut pun bisa disertifikasi. Dan ini sangat aneh ya, sangat aneh. Kita tidak mengedepankan proses tentang pembangunan yang berorientasi pada reklamasi laut. Tidak ada, karena kita masih banyak tanah-tanah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita komunikasikan dengan rakyat, untuk rakyat juga punya saham terhadap pembangunan. Rakyat punya hak di situ ya. Jangan sampai sudah tanah darat dikuasai para oligarki yang ada, boleh kita inventarisasi ya. Dari mulai Sabang sampai Merauke, kebanyakan yang punya hak kekuasaan tanah ini para pemilik uang. Rakyat itu ditiadakan. Harusnya rakyat dirangkul, diajak bersama-sama untuk membuat usaha untuk apa? Karena apa? Karena negara ini ya, dibangun dengan sebuah kesepakatan, konstitusi kita itu jelas ya, bahwa yang namanya bumi air ya, bumi itu adalah tanah ya, laut segala macam itu adalah untuk kemakmuran dan keadilan rakyat, bukan untuk kemakmuran keadilan kelompok-kelompok tertentu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadi gaduh ya, negara ini jadi gaduh, dan negara lemah dalam hal ini saya lihatnya. Negara sangat berorientasi pada kepentingan yang punya uang. Rakyat diabaikan.
Nah, untuk itulah kami juga menghimbau para rekan-rekan advokat ya, harus kita kompak, kita bantu rakyat ini ya. Kita bangun konsolidasi gerakan advokasi untuk memberikan bantuan-bantuan hukum kepada rakyat yang tertindas. Supaya apa? Supaya juga negara sadar bahwa sesungguhnya yang bertindak aktif itu adalah negara. Tapi apa yang kita lihat? Tidak ada daya yang kita lihat. Hanya bicara omong-omong tertentu saja ya. Sehingga kita yang lihatnya ya, kami sebagai praktisi hukum aja melihatnya miris sekali. Sedih ya. Tidak ada daya kekuatan seolah-olah apa yang akan kita lakukan ya. Apalagi rakyat yang tidak punya akses kekuasaan, tidak punya akses kekayaan. Dia akan makin tertindas. Dan ini akan menjadi perbuatan berulang kalau kita biarkan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kekuasaan hanya orang-orang yang punya uang. Itulah yang dinamakan oligarki tadi. Nah, kita tidak sepakat karena negara kita adalah negara demokrasi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat ya, yang dijamin ya konstitusi kita bahwa kita harus mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat bawah, bukan cuma kepentingan-kepentingan rakyat yang punya uang saja ya. Demikian mungkin yang sebagai pandangan untuk kita berpikir dan berdiskusi bersama, bertindak bersama. Apa yang akan kita lakukan adalah sebuah format yang sudah salah ya. Untuk itulah kita ingatkan kepada pemerintahan Bapak Prabowo yang dulu kita juga dukung Bapak Prabowo ini ya. Hanya dengan 2024 ini kita tidak hanya bergeser untuk kita membuat pilihan-pilihan, namun kita sepakat Pak Presiden ya. Kita sepakat bahwa ketika Bapak sudah terpilih, Bapak harus tunduk dan patuh pada konstitusi, tunduk dan patuh kepada apa yang diamanahkan kepada Bapak ya. Dan untuk itu kami berharap Bapak harus mengedepankan bahwa yang namanya pejabat di Republik ini, walaupun dia punya kekuasaan, tapi dia tetap patuh pada ketentuan undang-undang ya, patuh terhadap konstitusi. Jangan sampai melakukan pengabaian konstitusi, pelanggaran konstitusi. Akhirnya yang jadi korban adalah rakyat kecil dan rakyat biasa, rakyat jelata. Bagi rakyat-rakyat yang mempunyai uang, dia tetap eksis. Sementara kita sekarang ini susah untuk mencari penghidupan untuk kehidupan keluarganya, untuk kehidupan ekonominya. Tolong itu kita jadikan poin penting buat kita renungkan bersama dan kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Saya masih tetap konsentrasi bahwa apa yang telah kita jalani sebagai praktisi hukum yang sangat pro terhadap kepentingan dan keadilan rakyat bawah tetap tidak hilang dari apa yang menjadi idealisme kami, idealisme saya sebagai praktisi hukum. Karena saya dibesarkan, bukan karena saya dibesarkan karena langsung duduk menjadi advokat ya, yang menjalankan profesionalisme, tapi saya dibesarkan oleh sebuah idealisme. Ya, saya dibesarkan oleh sebuah idealisme dan saya masih punya motivasi untuk bagaimana saya bisa mengangkat harkat martabat rakyat bawah ini jangan sampai jadi objek dari pembangunan. Saya tetap konsis. Saat ini saya juga lagi konsis tentang mengaungkan, mengedepankan bagaimana isu tentang korupsi di Pertamina ya. Bahwa kemarin itu ada isu oplosan katanya pertama ke Pertalite, itu dulu sudah kita kawal itu. Dulu tahun 2008 ya, itu ada isu zat api namanya. Kita kawal sampai konyolnya para tersangka itu yang sekarang ini juga sebetulnya jadi tersangka ya, harusnya ya, tapi tidak tahu bagaimana ceritanya digeser ya. Dulu sudah jadi tersangka, tapi apa daya itu di SP3 di Mabes Polri. Lalu saya juga kawan-kawan dulu menggugat tentang kebohongan publik tentang BBM subsidi. Sebenarnya itu sudah lama kita angkat, baru sekarang aja terungkap, terkuak bahwa ada isu korupsinya. Padahal kita dulu sudah menyatakan, sudah kita gaungkan bahwa ada yang salah dalam tata kelola minyak ini ya. Dan alhamdulillah Bang Dul, saya juga masih eksis. Baru-baru ini, baru 10 hari ke depan, saya juga muat surat. Kebetulan saya adalah kuasa hukum dari KPBB ya. Yang KPBB ini adalah lembaga kita dulu yang memperjuangkan tentang bensil tidak bertimbal ya. Dulu kan bensil kita bertimbal. Nah, itu digaungkan oleh kawan-kawan dan saya sebagai koordinator advokasinya. Nah, alhamdulillah itu sudah kita berhasil ya, bahwa di Republik ini bensin itu tidak ada timbalnya. Nah, untuk isu itu saya masuk dalam ranah itu. Memang ada kawan-kawan juga yang juga kontak saya untuk masuk pada isu tentang
bagaimana kita menyikapi tentang isu pagar laut, tentang yang lain-lain, tentang isu IKN dan yang lain-lainnya yang tidak kita lihat sebagai produktivitas untuk kepentingan dan sejahtera rakyat, ya. Jadi itu catat, tidak menjadi produktivitas untuk kepentingan rakyat bawah. Ini yang harus kita benahi. Artinya apa? Artinya kita ada yang keliru bukan hanya tata kelola minyak, ada yang keliru tentang tata kelola pemerintahan. Yang mana menjadi prioritas, yang mana yang menjadi sasaran antara, dan yang mana menjadikan tujuan. Tujuan kita ini sesuai dengan amanah konstitusi, membangun republik ini untuk kesejahteraan keadilan bagi semuanya, bukan hanya bagi sekelompok, ya. Dan ini yang harus kita kedepankan, ya, bahwa di sini ada kekeliruan. Dan kita mengingatkan pada pemerintahan yang sekarang ini yang sudah punya legalitas, ya, yang sudah hasil katanya sudah dimenangkan oleh sebuah pesta demokrasi rakyat, pemilu, ya. Ya, walaupun terakhir ya Bapak Prabowo juga menyakiti makna dari sebuah penegakan konstitusi. Karena Pak Prabowo kayak sangat tidak pede mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, ya, dengan ucapan-ucapan yang kami pikir tidak bermakna dan kurang bermanfaat buat bagaimana kita mengkonsolidasikan supaya rakyat ini punya partisipasi aktif terhadap republik ini. Ini sangat kecewa, ya. Rakyat bukan hanya untuk isu mendukung Jokowi sebagai orang yang berjasa dalam pemenangan Pak Presiden Prabowo yang kami hormati, ya. Pak Jenderal harus pede, harus percaya diri bahwa Pak Jenderal Prabowo adalah orang yang terpilih, ya. Jangan lagi ya, menyinggung soal adanya jasa-jasa dari Pak Jokowi. Kenapa? Ini adalah jasa dari republik ini, jasa dari semua anak bangsa untuk kita kedepankan sebagai modal bahwa kita punya kekuatan karena kita punya legitimasi. Untuk itulah Bapak harus rangkul rakyat bawah Bapak, rangkul rakyat yang punya kepentingan terhadap hak ekonominya, hak konstitusinya. Bapak jangan biarkan rakyat Bapak kayak ayam kehilangan induknya, kayak anak ayam kehilangan induknya, ya. Dan Bapak harus hadir dalam kondisi-kondisi tersebut. Karena kami yakin bahwa Pak Prabowo sebagai presiden, ya, di pundak Bapak lah Bapak akan membawa Indonesia ini jangan sampai terpecah belah kayak negara Uni Soviet atau negara-negara lain yang memisahkan dirinya dari negara-negara kesatuannya. Dan kami berharap bahwa Bapak bisa merangkul rakyat-rakyat yang sekarang ini lagi melakukan aksi-aksi gerakan. Karena apa? Karena rakyat yang sekarang melakukan aksi itu cinta dengan Bapak Presiden Prabowo untuk dengan sebuah harapan membawa Republik Indonesia ini menjadi sebuah negara yang maju dan negara yang modern. Ya, sangat dilematis. Satu sisi kita menegakkan bahwa semangat reformasi kemarin, nah ini perlu dicatat, penegakan konstitusi kita selama rezim Orde Baru 32 tahun yang sudah dibenahi dengan reformasi memisahkan, ya, domain dari TNI dengan kerjaan-kerjaan sipil. Nah, tapi ketika hari ini bahwa dalam rancangan undang-undang TNI ada semacam dui fungsi yang dilakukan yang juga saya bilang salah tata kelola terhadap rancangan tersebut. Kalau memang mau diangkat para anggota-anggota TNI yang sudah terlatih kedisiplinannya, sudah terlatih cara berpikirnya yang sistematis, ya, yang sudah biasa ikut berperang sehingga dia bisa melakukan tata kelola di bidang sipil, ya harus dicopot dulu, ya. Dia nonaktifkan, dia dipensiunkan, baru dikaryakan. Tapi kalau itu dibuat difungsi lagi, itu akan membawa sejarah kelam pada saat kita melihat bagaimana kekuasaan TNI saat itu sangat dominasi sekali, yang sehingga waktu itu dikenal adanya kekuatan tiga golongan, ABG namanya, ABRI, ya, birokrasi dan Golkar. Nah, kalau sekarang ini Golkar tidak ada karena ini adalah multipartai, ya. Jadi kita berharap bahwa Pak Prabowo juga mengakomodir, ya, bagaimana ini nanti rancangan ini betul-betul harus dikedepankan soal tentang isu jangan sampai lagi kita kecewa terhadap apa yang sudah terjadi sebelum era reformasi. Kita sudah benahi di era reformasi ini. Hal yang sudah dibenahi jangan lagi dicarut-marutkan, ya, sehingga kita
mengelola negara ini harus dengan sebuah rancangan rencana yang terstruktur dan sistematis. Nah, kita juga melihat bahwa banyak rancangan undang-undang lain ya, terutama juga tentang Polri. Nah, Polri ini juga banyak harus kita sikapi dan kritisi. Jadi banyak pasal-pasal yang perlu kita kritisi, termasuk juga nanti ada rancangan undang-undang KUHP ya. Nah, ini juga harus punya motivasi supaya ini harus naskah akademik terhadap rancangan undang-undang ini, walaupun sudah katanya sudah ketok palu, ya harus harus ada di debat gitu, harus didiskusikan ya, harus kita panelkan. Nah, kalau memang ini tidak sesuai dengan amanah konstitusi, ya sebetulnya MK punya domain di situ, Mahkamah Konstitusi. Nah, tinggal kita uji nanti. Nah, tapi kita berharap Mahkamah Konstitusi saat ini betul-betul menjalankan amanahnya untuk menilai apakah ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi justru tunduk dan patuh pada kekuasaan pemerintah birokrasi. Demikian poinnya. Racikan Berita 1.